Yo sahabat sektor 7 dan para manhwa lovers, jumpa lagi bersama Mimin ya guys. Hari ini Mimin akan melanjutkan alur cerita manhwa The Baby Gangster. Sebelum kita masuk ke ceritanya, Mimin ucapkan terima kasih sudah bersedia untuk klik video ini. Dan jangan lupa dukung Mimin dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya ya guys. Semoga kalian semua terhibur. Jika ada yang mau berdonasi, boleh ya guys, link ada di deskripsi. Tak perlu menunggu lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Pada episode kali ini diceritakan bahwa setelah Agnes mengetahui jika Duke Hakania tak akan mengirimnya ke istana kekaisaran, dia pun merasa kesal. Namun tak terlalu khawatir karena masih ada cara lain untuk menemui Lini jika Duke di luar dugaan seperti itu. Itulah yang dibaca oleh Lini saat ini di buku asli yang telah terupdate secara real time kelanjutan ceritanya. Lini pun terkejut membaca hal itu dan ceritanya terputus hanya sebatas itu saja. Lalu Lini pun memutuskan untuk memberikan mana ke buku itu. Siapa tahu ceritanya nanti akan terupdate lagi. Namun setelah dicoba tak ada respon sama sekali dari buku itu untuk mengupdate ceritanya. Lini pun sedikit takut jika akan ada cerita yang mengejutkan nantinya, serta tak mempercayai jika ternyata Agnes sudah regresi berulang kali. Dan dengan muka yang serius, dirinya pun menambahkan jika awalnya cerita itu tak seperti ini, namun sekarang bisa berubah seperti ini. Kemudian dirinya beranggapan jika kemungkinan perubahan dari Lini bisa menyebabkan perubahan seperti itu. Sedangkan di sisi lain terlihat Lulu dan Lala yang sangat senang serta merona melihat betapa imutnya nonanya itu saat sedang melihat buku kosong. Lalu bertanya kepada Lini apakah dia tak bosan sedari tadi melihat buku kosong itu. Padahal tuan muda atau kakak Lini saat ini sedang pergi bersama dengan Duke kecil dari Soloa. Hal itu dikarenakan tuan muda dan Duke kecil Tristan akan segera masuk ke Akademi Kekaisaran. Mendengar nama Tristan itu, Lini pun ternotis jika orang itu pasti Tristan de Soloa, yang merupakan pemimpin dari novel ini, dan merupakan pemimpin yang membuat kejatuhan keluarga Hakania, serta berteman baik dengan Sylvie dan juga Enoch. Kemudian menganggap jika orang itu tak jauh beda dengan sampah, karena dalam cerita novel aslinya, Caspar yang kehilangan akal sehatnya karena kematian putrinya, dia menculik Agnes. Walaupun Agnes hanya dibiarkan begitu saja tanpa menyentuh sehelai rambut pun darinya. Namun Tristan bergabung dengan Kaisar lalu menghancurkan Hakania tanpa ampun. Dilihat dari sudut pandang manapun, novel itu sungguh tak manusiawi. Dimulai dari pemeran utama wanita yang seorang regresor yang menyerap habis mana Lini, sampai pemeran utama pria adalah seorang sosiopat yang menghancurkan keluarga Hakania karena melampiaskan kemarahannya. Agnes pun bisa sembuh berkat meminum obat yang diberikan oleh Zakari yang berasal dari Hakania. Seharusnya hal itu bisa dijadikan sebagai pertimbangan untuk kelangsungan keluarga Hakania. Lalu dengan tampang yang sedih, Lini juga berujar jika memikirkannya seperti itu membuatnya semakin sedih. Namun saat ini dirinya sedikit lega karena sudah menandatangani kontrak dengan Lukas. Jadi kehancuran keluarga kemungkinan masih bisa dicegah. Namun dalam hati masih merasa bingung dengan bagaimana cara dirinya agar mendapatkan eliksir. Karena dirinya tak akan bisa meminta tolong kepada kakak pertamanya yang wajahnya saja belum pernah dilihatnya. Akan tetapi Lini pun ternotis sesuatu dan memanggil Lala, lalu mengatakan jika dirinya ingin bertemu dengan ayahnya. Karena saat ini dirinya memiliki sebuah ide bagus. Kemudian Lini pun pergi menemui ayahnya dengan ditemani oleh Lala. Dalam perjalanannya, dalam hati Lini berujar jika dirinya memiliki ide bagus untuk masalah eliksir itu. Idenya adalah membuat orang yang paling menyukainya lah yang menjadi pemimpin dari misi pencarian eliksir itu. Bukan Zakari yang merupakan pemimpin kesatria naga hitam yang akan jatuh cinta kepada Agnes, ataupun Tristan yang merupakan pemimpin kesatria serigala merah terbaik.
Dengan wajah yang yakin, Lini pun berujar jika seperti itu solusinya, maka eliksir akan menjadi miliknya. Bersamaan dengan perkataan Lini itu, terlihat Enoch yang tiba-tiba bersin saat sedang melakukan latihan bersama Sylvie. Sedangkan Lini yang sudah akan sampai ke tempat ayahnya pun mengeluarkan senyuman yang menyeramkan hingga membuat Lala pun terkejut dan sedikit takut dengan tatapan Lini yang seperti penjahat itu. Tak lama setelah itu, sampailah mereka di depan ruangan ayahnya. Di sana Lini disambut oleh Henry. Henry pun berujar jika saat ini Duke sedang keluar sebentar, lalu menawarkan kepada Lini untuk masuk dan menunggu saja di dalam. Lini pun menyetujuinya dan masuk ke dalam. Setelah masuk ke dalam ruangan itu, Lini disuguhkan dengan lukisan ibunya yang sangat besar, yaitu Noel. Lukisan itu sudah sedikit memudar namun tetap bersih. Kemudian sambil mengusap lukisan Noel itu, Lini pun mengatakan jika saat ini ibunya masih hidup, dirinya pasti tak akan berada di situasi seperti saat ini. Akan tetapi Lini merasa ada yang sedikit aneh dengan bajak laut Saint-Tropez yang membunuh Ratu Ines. Itu pasti karena dendamnya kepada Kaisar. Namun, alasan para bajak laut itu menyakiti Noel hampir tak ada sama sekali. Jika Noel saat ini sedang ditawan, pasti berharga untuk digunakan sebagai alat negosiasi. Dan Lini pun berasumsi jika Noel saat ini masih hidup. Akan tetapi tiba-tiba Lini pun terkejut karena dari belakang ada yang memegang pundaknya. Dan ternyata yang datang adalah ayahnya. Gaspar pun bertanya apa yang sedang dipikirkan oleh Lini dengan muka serius seperti itu, dan menyimpulkan jika kemungkinan saat ini Lini kesepian karena tak ada kakak-kakaknya yang menemaninya. Lini pun menanggapinya dengan mengatakan tidak juga, sembari dalam hati berujar jika dirinya akan mencari tahu perihal ibunya nanti serta harus melakukan apa yang bisa dirinya lakukan dulu saat ini. Lalu mengatakan kepada ayahnya jika kedatangannya ke sini untuk mengajukan sebuah permohonan kepada ayahnya itu. Kemudian dengan semangat serta berbinar-binar, Lini pun mengatakan jika dirinya ingin belajar ilmu pedang bersama dengan Enoch. Lalu dalam hati berujar jika dirinya ingin menjadikan Enoch seorang pemimpin, maka dirinya harus melihat cara Enoch berlatih. Namun Lini bingung dengan ekspresi dari ayahnya tentang permohonannya itu. Dengan ekspresi yang kesal, Gaspar pun salah mengira jika kemauan Lini itu dikarenakan Enoch membual di depan Lini. Tahun lalu saja Enoch sudah memperlihatkan aura kepadanya dan hampir menyakiti Lini. Mendengar perkataan ayahnya itu membuat Lini membatu serta keringat dingin karena mengingat kejadian yang hampir membakar rambutnya. Lalu Gaspar pun dengan muka serius dan tegas akan menghajar Enoch karena aura tak digunakan untuk bergaya. Kemudian memutuskan untuk memanggil Enoch sekarang juga. Dengan paniknya, Lini pun menjelaskan maksud dirinya bukanlah seperti itu. Lalu saat ayahnya ingin memanggil Enoch, Lini pun berteriak meminta ayahnya agar melihatnya. Walaupun sebenarnya dirinya tak bermaksud untuk menunjukkannya. Ayahnya pun berhenti, lalu Lini pun berusaha menunjukkan sesuatu hingga wajahnya memerah, namun tetap tak ada yang terjadi. Melihat Lini yang seperti itu, ayahnya pun salah sangka serta mengira jika Lini saat ini ingin buru-buru pergi ke kamar mandi. Dengan malu-malu, Lini pun menyangkalnya. Namun ayahnya mengatakan agar Lini tak perlu malu karena semua orang pergi ke kamar mandi. Akan tetapi Lini tetap menyangkalnya. Dan akhirnya dirinya pun berhasil menunjukkan apa yang ingin dirinya tunjukkan ke ayahnya, yaitu aura yang mirip seperti milik Enoch berada di kedua telapak tangannya. Ayahnya pun sedikit terkejut dengan kejadian itu. Akan tetapi dalam hati Lini pun berujar jika sebenarnya dirinya tak dilahirkan dengan kemampuan Soul Knight. Namun karena mananya yang lemah terlihat mirip dengan aura, maka dirinya pun mencoba untuk melakukannya. Namun dirinya juga ragu bisa menipu ayahnya atau tidak. Lalu Gaspar pun menurunkan Lini dari gendongannya. Kemudian mengatakan jika sepertinya Lini memiliki bakat Summer Night.
Awalnya Lini pun tegang jika dirinya ketahuan sedang menipu ayahnya. Namun, dengan jawaban ayahnya itu, Lini pun merasa lega dan berterima kasih karena ayahnya bisa tertipu. Dan seperti yang sudah direncanakan sebelumnya, Lini pun diizinkan untuk menghadiri pelatihan Enoch. Kemudian setelah itu terlihat Enoch yang antusias memanggil Lini dan sedang bersama dengan Tristan. Enoch pun memperkenalkan Lini kepada Tristan dan mengatakan jika adiknya itu sangatlah imut. Namun di sisi lain, Lini memang saat ini terlihat lucu. Dengan dandanannya itu pun mengumpat serta berujar jika dirinya tak mengetahui kalau Enoch saat ini sedang berlatih dengan Tristan. Lalu Tristan pun menanggapi apa yang Enoch ucapkan sambil mengusap rambutnya berujar jika semua anak kecil itu memanglah terlihat imut. Akan tetapi Enoch pun tak terima dengan pendapat dari Tristan itu. Lalu memeluk Lini sembari berujar jika tak semua anak kecil seimut adiknya. Karena pelukan dari Enoch itu, Lini pun merasa sesak tak bisa bernafas. Kemudian Enoch juga berujar jika adiknya itu lebih imut 100 kali lipat dari anak-anak lainnya. Tristan pun dengan acuh mengabaikannya lalu menanyakan apa alasan adiknya itu datang ke kelas mereka berdua saat ini. Enoch pun menjawabnya dengan mengangkat Lini yang tersenyum bahagia jika adiknya itu bisa menjadi Summer Knight. Tristan pun terkejut dan merasa aneh karena ada 2 Summer Knight di generasi yang sama dari Duke Hakania. Lalu dengan bangganya Enoch pun berujar jika semua ini sungguh hebat karena adiknya itu juga akan menjadi bagian dari Serigala Merah. Namun dengan sedikit meremehkan, Tristan pun berujar jika itu merupakan sebuah lelucon karena dia hanyalah seorang perempuan saja. Mendengar perkataan dari Tristan itu, membuat Lini menjadi kesal serta berujar dalam hati jika ternyata Tristan merupakan orang yang kurang ajar seperti itu. Sedangkan di sisi lain, Enoch terlihat marah karena Tristan seperti sedang mencemooh adiknya. Lalu menarik kerah baju Tristan untuk mengajaknya berkelahi. Akan tetapi, tiba-tiba Varistan pun mendatangi mereka sembari berujar kepada Enoch jika hari ini tak ada rencana untuk melakukan pertarungan. Lini pun kesal dengan sikap pilih kasih dari Varistan itu, padahal yang memulai pertengkaran adalah Tristan. Namun hanya Enoch saja yang disalahkan. Bersamaan dengan hal itu, Tristan pun menyapa gurunya itu dan cengkeraman dari Enoch pun terlepas. Kemudian Varistan pun mengatakan bahwa karena hari ini mereka kedatangan putri kecil di sana, maka mereka harus memperhatikan kontrol aura, terutama Enoch. Mendengar hal itu, dengan seriusnya Lini pun dalam hati berujar jika ternyata Varistan merupakan orang yang pilih kasih dan suka mendiskriminasi. Lalu memutuskan untuk melihat seberapa baik Varistan mengajar. Tak lama setelah itu terlihat Enoch dan Tristan pun memegang pedang kemudian berkonsentrasi mengeluarkan auranya. Melihat kejadian itu, Lini pun terkejut dan merasa sangat senang. Aura mereka sungguh berbeda dengan Sylvie serta dirinya bisa melihatnya dengan jelas saat ini. Namun Lini mendadak merasa kecewa karena perbedaan tingkat aura dari mereka berdua cukup jauh. Kemudian Varistan pun meminta Enoch untuk berhenti menggunakan auranya sekarang. Namun Enoch menolaknya dengan dalih jika dirinya masih sanggup untuk melakukannya lagi. Akan tetapi Varistan menjelaskan jika sedari awal Tristan dan Enoch itu berbeda satu sama lain. Lalu meminta Enoch untuk mengikuti serta mendengarkan arahannya. Dengan sedikit kecewa, Enoch pun menurutinya. Sedangkan jauh di belakangnya, Lini memuji Enoch dalam hati karena postur tubuhnya lebih baik daripada Tristan. Kemudian menatap tajam ke arah Tristan yang sama sekali tak berkeringat saat memakai aura tadi, sembari berujar jika itu sangatlah menyebalkan. Sedangkan Tristan yang merasakan tatapan tajam dari Lini pun terlihat kesal lalu bergegas berjalan mendekati Lini. Dia pun protes dengan wajah yang menyeramkan karena Lini menatap tajam ke arahnya. Lini pun sedikit terkejut dan dengan senyuman manisnya berujar jika dirinya tak mengetahui apa maksud dari ucapan Tristan sebelumnya. Akan tetapi Tristan pun merasa jika tingkah Lini itu seolah sedang mengejeknya.
Lini pun dalam hati berujar jika Tristan tumbuh besar di bawah berbagai penyiksaan dari ibu dan saudara tirinya. Kemudian memutuskan untuk mengatakan dengan ekspresi yang meyakinkan bahwa dirinya melihat Tristan karena dia sangatlah cantik, terutama matanya. Tristan pun kesal dan tak percaya dengan jawaban itu. Kemudian Lini pun meminta maaf serta berujar jika dirinya tak akan melakukannya lagi. Akan tetapi Tristan malah sedikit tersipu dengan apa yang telah Lini lakukan itu, dan mengatakan jika Lini tak perlu meminta maaf sampai seperti itu. Akan tetapi Lini pun berekspresi aneh karena jika dirinya tak meminta maaf, tindakan Tristan tadi seakan ingin memukul dirinya. Sedangkan di tempat lain, Enoch masih bersikeras melakukan latihan aura hingga melebihi batasannya, namun dilarang oleh Varistan. Kemudian latihan mereka selesai dan terlihat jika saat ini Enoch sedang menggendong Lini. Dalam hatinya Lini berujar jika saat ini Enoch pasti lelah dengan latihannya tapi masih mau menggendong dirinya. Hal itu dikarenakan memang Enoch sangat menyayangi adiknya. Lalu Lini pun menanyakan kepada Enoch apakah dia ingin menjadi lebih kuat. Akan tetapi jawaban Enoch membuat Lini terkejut karena dia tak terlalu ingin menjadi lebih kuat. Enoch pun menjelaskan jika tak peduli seberapa keras dirinya mencoba, namun tetap tak akan bisa menjadi sekuat Tristan atau yang lainnya. Dirinya juga merupakan anak ketiga, jadi tak perlu menjadi pemimpin kesatria. Lalu dengan senyuman yang menyejukkan menambahkan jika dirinya hanya ingin bermain dan makan saja. Mendengar jawaban itu, Lini pun terkejut lalu dalam hati berujar jika hal itu tak boleh terjadi. Lalu merasa jika kakaknya itu bodoh, karena dia tak tahu masa depan apa yang akan menantinya. Kemudian setelah beberapa hari berlalu, Lini pun mendatangi Lombardi untuk mengambil sesuatu yang telah dirinya minta sebelumnya. Itu seperti sekotak bekal makan siang. Lombardi pun berujar jika dirinya sudah melakukan apa yang diminta oleh nonanya itu. Akan tetapi dirinya penasaran kenapa hal itu harus disiapkan setiap hari, lalu menanyakannya kepada nonanya itu. Lini pun menanggapinya dengan berujar untuk latihan rahasia. Kemudian menambahkan jika karena ini untuk latihan rahasia, maka dirinya meminta kepada Lombardi agar merahasiakannya dari siapapun. Mendengar hal itu, Lombardi pun menyanggupinya serta menganggap jika saat ini nonanya itu pasti sedang ingin memberi makan seekor kucing. Kemudian Lini pun meninggalkan tempat itu dan pergi berjalan sambil membawa kotak bekal dari Lombardi. Dalam perjalanannya itu, Lini pun berujar dalam hati jika dirinya telah mengawasinya selama berhari-hari. Dan siapapun yang melihat kelas itu pasti akan sadar jika cara mengajar dari Varistan sangatlah salah, karena selalu membandingkan apapun dengan Tristan, hingga Enoch pun kehilangan motivasinya. Dan selain itu, yang menjadi penghalang lain adalah mental dari Enoch. Lalu dengan keyakinan penuh berujar jika saat ini sudah saatnya orang yang berpengalaman maju. Jika dia saat ini masih kurang termotivasi, maka dirinya lah yang akan memotivasinya, karena itu merupakan keahliannya. Kemudian Lini pun berhenti di dalam hutan dan meminta Grizzly untuk keluar saat dirinya masih meminta dengan baik-baik. Kemudian diceritakan dalam novel aslinya jika Enoch merupakan seseorang yang terlahir sebagai pemalas, tak seperti Sylvie dan juga ayahnya yang selalu terlihat sibuk. Enoch selalu menghabiskan banyak waktunya untuk bermain bersamanya. Dirinya sangat menyukai Enoch yang selalu menemaninya bermain. Namun setelah mendapatkan ingatan dari kehidupan sebelumnya, Enoch saat ini harus menjadi lebih kuat dan mendapatkan eliksir. Itu merupakan cara yang memungkinkan untuk mengubah masa depan. Ditambah lagi, dirinya tahu cara untuk membuat orang menjadi lebih kuat. Jadi sekarang saatnya memberikan pelatihan kepada Enoch. Lalu kembali saat Lini memanggil Grizzly. Di sana Lini pun terkejut dengan raungan dari Grizzly. Namun setelah itu mereka berdua melakukan tos tangan. Kemudian Lini pun sedikit marah kepada Grizzly yang sudah pergi bermain padahal masih dalam masa pelatihan.
lalu mengingatkan jika dia mengulanginya lagi maka dirinya akan menghajar Grizzly. Asal-usul Grizzly bisa bertemu dengan dirinya yaitu beberapa waktu sebelumnya, secara kebetulan dirinya bertemu dengan Grizzly yang kehilangan induknya di hutan wilayah Duk. Dirinya akan menggunakan Grizzly sebagai proyek jangka panjang untuk perkembangan Enoch. Jadi setiap hari dirinya akan memberi makan serta menjinakkan Grizzly setiap hari. Lini pun melatihnya dengan menyuruh Grizzly untuk berguling-guling. Setelah menurutinya, maka dirinya akan memberikan ikan yang sudah diolesi dengan madu. Terlihat Grizzly pun menyukainya. Pada novel aslinya, seharusnya Grizzly hanya bisa dijinakkan oleh penjinak. Dan yang memiliki kemampuan itu di masa depan adalah Agnes, walaupun memakai metode yang sudah dikembangkan. Lalu, jika menjinakkannya tanpa mana dan berkat penjinak, akan menjadi hal yang sangat mustahil. Namun dirinya entah kenapa bisa menjinakkan Grizzly semudah itu. Kemudian sambil mengelus kepala Grizzly, Lini pun merasa bangga karena kemungkinan dirinya merupakan seorang jenius dalam hal pelatihan. Karena pelatihan Grizzly sudah sukses, jadi sekarang giliran Enoch yang akan dilatih walaupun caranya akan sedikit kejam untuk Enoch. Lalu Lini pun mengajak Grizzly untuk mengikutinya dengan baik dengan imbalan akan memberikan makanan itu lagi jika Grizzly mampu menurutinya dengan baik. Kemudian di sisi lain saat ini terlihat Enoch sedang belajar di ruangannya. Tiba-tiba dia mendengar suara adiknya Lini. Enoch pun melihatnya dari jendela ruangannya. Akan tetapi terlihat Lini pun terjatuh. Kemudian Enoch pun panik dan memutuskan untuk segera menemui adiknya itu. Namun yang lebih mengejutkan adalah di belakang adiknya itu terlihat ada binatang buas yang mendekat. Sedangkan Lini saat ini terlihat kecewa karena seharusnya dirinya tak terjatuh di tempat itu. Dan berharap agar Grizzly harus bisa melakukan apa yang sudah dilatih olehnya. Tak lama setelah itu terlihat Enoch yang berlari ke arah Lini serta menyuruhnya untuk segera bangun. Enoch pun membantu Lini untuk berdiri dan setelah itu sesuai rencana Grizzly pun mendekat dengan raut muka yang mengerikan. Enoch pun mengambil sebatang kayu serta memakai aura di kayu itu. Dia berniat untuk mengusir Grizzly dari tempat itu. Namun hal itu sia-sia karena tiba-tiba auranya menghilang. Hal itu disebabkan oleh aura air dari Grizzly yang seperti perisai. Dan berharap itu akan memotivasi kakaknya itu. Namun setelah itu Lini pun menyuruh Grizzly mundur dengan memberikan kode lambaian tangannya. Akan tetapi Grizzly salah memahaminya dan mengira jika Lini menyuruhnya untuk mendekat. Lini pun panik karena hal itu akan membuat Enoch ketakutan. Dengan menahan air matanya, Enoch pun memanggil adiknya itu, lalu mengatakan agar adiknya itu tak usah takut. Karena ada dirinya di sini. Bersamaan dengan hal itu, Enoch pun memeluk Lini yang bertujuan untuk melindungi adiknya itu. Akan tetapi terlihat jelas jika yang sedang ketakutan saat ini adalah Enoch. Lalu Lini pun merasa khawatir jika Grizzly semakin mendekat dan bersikap seperti anak anjing, maka semua rencananya akan gagal total. Namun muncul tamu tak diundang, yaitu Tristan. Dia berujar kepada Enoch yang terlihat menyedihkan tak bisa menangani makhluk kecil seperti itu. Kemudian menyuruh Grizzly untuk enyah dari sana. Lini pun terkejut karena tiba-tiba Tristan muncul di sana dan juga dia tak menggunakan aura untuk mengusir Grizzly. Namun perkataannya itu tak berhasil sama sekali. Kemudian dengan paniknya serta muka yang menyeramkan, Lini pun menyuruh Grizzly untuk pergi dari tempat itu. Grizzly pun mengerti dan pergi kembali ke dalam hutan. Namun Enoch salah mengira Grizzly pergi karena kata-kata dari Tristan. Dia pun memuji Tristan yang sungguh luar biasa karena mengusirnya hanya menggunakan kata-kata saja. Lalu menambahkan, jika bukan karena Tristan, dirinya pasti akan masuk ke dalam masalah yang besar. Dan Enoch pun berterima kasih kepada Tristan. Dengan gaya yang sok cool, Tristan pun berujar agar Enoch tak perlu berterima kasih. Lalu menatap Lini dengan tatapan yang seolah menginginkan sesuatu.
Dengan ekspresi masamnya dalam hati, Lini pun berujar jika Kingsley pergi karena perintah darinya, bukan karena kata-kata dari Tristan. Namun setelah itu Lini pun memutuskan untuk berpura-pura saja. Lalu dengan senyum manisnya memuji Tristan dengan berkata Raja Tristan sangat keren. Sontak hal itu membuat Tristan jadi bangga dan berbunga-bunga. Akan tetapi tidak dengan Enoch. Saat ini dia terlihat sangat murung. Lalu Tristan pun memecah lamunan Enoch dengan mengatakan jika sebentar lagi mereka akan latihan dan memintanya untuk segera bergegas. Dengan wajah yang masih suram, Enoch pun berjalan pergi untuk latihan. Seakan tahu kondisi kakaknya itu, Lini pun memegang tangan Enoch lalu mengucapkan terima kasih kepadanya karena sudah berusaha untuk menyelamatkan dirinya. Enoch pun menanggapinya dengan berujar jika itu semua merupakan kewajibannya sebagai kakak untuk melindungi adiknya, lalu mengusap kepala Lini. Namun ekspresi Lini mendadak menjadi dingin menyangkal apa yang telah Enoch katakan. Lalu dalam hati berujar jika dirinya lebih tahu dunia, yang dimana hati yang baik seperti kakaknya itu tak ada sama sekali. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita lanjutkan di video berikutnya ya guys. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi dan bye-bye.